Bab 66, Jun Haiti dan Jun Qianqian melarikan diri secara kebetulan. Tapi mereka juga menjadi seperti ini. Tidak ada obat untuk obat dan batu. Mereka telah menjadi orang bodoh dan tidak berguna sepanjang hidup mereka. Ini semua dilakukan oleh Jun Jiu. Sungguh kejam dan kejam orang, apakah kamu masih percaya kata-katanya? Semua orang meledakkan panci dengan sensasi. Apa yang dilakukan Jun Jiu? Apakah cabang rumah tuan kota Fenluo tersapu darah? Kepala keluarga menjadi bodoh, dan wanita muda itu menjadi lumpuh. Jun Jiu melakukan semuanya. Jun Xiongtian sangat marah. Jun Jiu, saya dengan baik hati mengira Anda tidak bisa berkultivasi, jadi saya meminta Anda untuk memisahkan keluarga untuk bersantai. Anda benar-benar menghapus pemisahan dengan kejam. Diam, Jun Jiu menegur ringan. Mengangkat matanya, tubuh Jun Xiongtian bergetar. Penampilan ini, sepertinya dia telah bertemu dengan adik laki-lakinya, pahlawan kerajaan Tianzong. Kemuliaan keluarga Anda, jenius yang selalu ada di kepalanya. Jun Xiongtian tidak bisa bernapas, tinjunya terkepal. Masih dihantui setelah kematian. Jangan salahkan dia karena menyiksa dan membalas dendam pada Jun Jiu. Melihat semua orang menatapnya, Jun Jiuan melingkarkan tangannya di dadanya dalam posisi malas dan tenang. Semua orang tidak mengerti mengapa dia masih begitu santai, tapi Leng Yuan yang duduk di atap tahu. Jun Jiu akan membuat langkah besar. Dengan bibir merahnya sedikit terangkat, Jun Jiu berkata, Fenluo Sheng berpisah, dan aku melakukan pertumpahan darah dengan tanganku sendiri. Boom, tidak ada yang lebih mengejutkan dari pengakuan Jun Jiu sendiri. Yun Chongjin dan Yun Qiao bersaudara juga tercengang. Apakah itu benar-benar pertumpahan darah Jun Jiu? Jun Jiu memandang Sangguan dengan toleransi. Senyum berperut hitam itu, sudah hampir waktunya, efek obatnya akan mulai. Sangguan Yirong ditatap olehnya, secara naluriah merasa itu berbahaya. Apa yang akan dia lakukan? Dia mengakui bahwa dia telah memisahkan keluarganya dengan pertumpahan darah, dan semua orang memarahinya karena kejam. Apalagi yang bisa dia lakukan? Namun, Jun Jiu hanya menatapnya, mencibir dan berkata, aku hanya bertanya padamu, Sangguan Yirong, mengapa aku melakukan pertumpahan darah dan memisahkan keluarga? Pertumpahan darah? Kamu pantas mendapatkannya. Sangguan tanpa sadar berkata, tetapi dia menyadari bahwa dia menginginkan untuk mengambilnya kembali, tapi sudah terlambat. Semua orang menatap Sangguan Yirong dengan bodoh. Apa yang dikatakan Nyonya Jun barusan? Jun Jiu bertanya lagi, mengapa keluarga cabang membunuhku? Tentu saja karena aku memerintahkan mereka untuk membunuhmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengampuni mereka. Menutupi mulutnya. Bagaimana dia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana ini terjadi? Kenapa dia tidak bisa mengendalikan mulutnya saat Jun Jiu bertanya? Di jarum perak tadi, ada gu kecil bernama mantra gu. Jenis gu ini tidak ada salahnya, itu hanya membuat orang yang ditangkap oleh gu mematuhi kata-kata gu, dan setiap kata hanya bisa menjadi kebenaran. Kecuali Anda memotong lidah Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa berhenti. Melihat Sangguan Yirong, Jun Jiu tersenyum sedikit lebih dalam. Dia bertanya lagi, lalu mengapa kamu membunuhku? Sangguan Yirong sangat ketakutan, tapi tangannya menutupi mulutnya gemetar, dan dia tidak bisa mengendalikan kata-kata dari lubuk hatinya. Dia ingin bersabar dan tutup mulut, tetapi begitu pikiran itu keluar, hatinya sakit seperti pisau. Tidak bisa menahannya, kata-kata kejam itu keluar, karena Kejalan Kecil memiliki kontrak pernikahan dengan putra mahkota. Hanya dengan membunuh kau putra mahkota dapat menikahi. Suer, kau sampah, kau pantas mati. Kau pantas mati. Apa? Semua orang di lobi tertegun. Sangguan berpikir bahwa jumlah informasi di Ronghua sangat besar sehingga mereka semua tersingkir. Jun Xiongtian dan Jun Yunsue tidak percaya. Mereka menatap Sangguan Yirong, mata mereka dituduh marah. Bagaimana Anda mengatakan itu semua? Sangguan Yirong menepuk dadanya dan menghela nafas lega, nyaman. Tidak sakit lagi. Kemudian dia tersentak kembali ke akal sehatnya, menyadari apa yang dia katakan. Tubuh Sangguan Yirong menegang, matanya membelalak. Jun Jiu masih bertanya padanya, seperti kutukan. Kenapa kamu bilang aku mencuri hadiah ulang tahun? Ibu, Jun Yunsue menjerit dan menutup mulut Sangguan Yirong. Namun, sudah terlambat, dan Sangguan mengatakan semuanya dengan cepat dengan mulutnya. Karena kamu kembali, bahkan jika identitasmu tidak dapat dikonfirmasi, kamu harus mati.
Hanya dengan memfitnahmu dan mencuri hadiah ulang tahun kamu dapat dibawa pergi. Lalu, di mana tidak ada orang di sekitar, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang akan aku tahu. Setelah berbicara dalam satu nafas, Jun Yunsue menutup mulut Sangguan Yirong. Ketakutan dan bingung, dia menoleh dan menatap Jun Jiu. Dia mengertakkan gigi dan memarahi dengan marah, "Jun Jiu, kamu pasti telah meracuni ibuku." "Jangan percaya apa yang dikatakan ibuku." Jun Jiu yang mengendalikannya. "Kata-kata ini tidak benar." Jun Xiongtian pulih dan segera menjelaskan. Itu tidak benar. Kamu tidak bisa mempercayainya. Jun Jiu, cepat keluarkan penawarnya." Jun Xiongtian memelototi Jun Jiu. Begitu dia mengambil langkah besar, dia mengulurkan tangan untuk meraih Jun Jiu. Sebelum dia menyentuh pakaian Jun Jiu, Yun Chongjin dan Yun Qiao bergegas untuk menghentikannya. Yun Chongjin mengerutkan bibirnya, "Patriark Jun, semua orang dewasa dengan otak. Anda dapat memahami kebenaran jika Anda mengatakan yang sebenarnya, tidak hanya ingin membunuh Nona Jun, tetapi juga memfitnahnya." Yun Qiao berbicara dengan keras, dan semua orang menganggukkan kepala. Melihat Jun Xiongtian lagi, Kiki berkata, "Aku tidak berharap. Keluarga Junmu begitu jahat dan kejam." "Omong kosong. Pertunangan apa? Dia sampah. Bagaimana mungkin memiliki kontrak pernikahan dengan Yang Mulia Putra Mahkota?" "Apakah Anda benar, Yang Mulia Putra Mahkota?" Jun Yunsue tidak bisa lagi mempertahankan kemuliaan dan keanggunan seorang dewi. Dia dengan cemas bergegas ke Feng Tianqi. Meraih lengan Feng Tianqi, dia mendesaknya, "Yang Mulia, cepatlah." Pelacur kecil Jun Jiu itu berbicara omong kosong. "Kamu akan menikah denganku." Petik 2. Melihat Xiao Wu, Miao Miao menjadi bersemangat. Berkata, "Setelah mengalahkan keluarga pelacur itu, aku akhirnya akan menjadi bajingan." Menatap Jun Jiu, Xiao Wu terus mengibas-ngibaskan ekornya. "Menguasai. Setelah kamu mengalahkan bajingan itu, biarkan aku menggigitnya sampai mati." Jun Jiu melirik Xiao Wu dengan sayang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Tianqi dan Jun Yunsue. Feng Tianqi tampaknya masih berkeliaran di langit, sedikit tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihatnya, Feng Tianqi tanpa sadar mendorong Jun Yunsue pergi. Melihat ini, Jun Jiu mengangkat alisnya. Bajingan itu mengubah naskahnya. "Yang Mulia," Jun Yunsue marah, "bicaralah dengan cepat, Yang Mulia. Apakah Anda ingin mengakui bahwa Anda memiliki kontrak pernikahan dengan limbah ini?" "Dia adalah seorang apoteker, bukan pemborosan." Jawaban Feng Tianqi membuat Jun Yunsue merasa seperti disambar petir. Feng Tianqi sebenarnya membantahnya, "Apa maksudnya?" Melihat Feng Tianqi menatap Jun Jiu, ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia tersenyum pada Jun Jiu, dan senyuman itu menjadi semakin cerah. Dia berkata, "Ya, saya memiliki kontrak pernikahan dengan Anda." Boom! Jun Yunsue membeku, matanya membelalak tak percaya. Apa yang dikatakan Feng Tianqi? Bukankah dia selalu membenci dan membenci Jun Jiu? Berharap bisa membunuh Jun Jiu dan membatalkan pertunangan. Mengapa mengakuinya sekarang? Mengapa Feng Tianqi bahkan tidak melihat orang yang baru saja dia lamar, tetapi hanya menatap Jun Jiu? Ambisi dan kegembiraan melintas di mata Feng Tianqi. Dia ingin menjatuhkan Jun Jiu. Bab 67. Teratai putih itu anggun dan menawan, dan penampilan sang dewi membuatnya jatuh cinta padanya. "Saya ingin menikah dengan Jun Yunsue. Tetapi pada saat ini, saya melihat kekejaman, perut hitam, dan kesombongan Jun Jiu." Feng Tianqi memiliki keinginan yang membara untuk menaklukkan. Jika dia bersama Jun Jiu, dengan bantuan Jun Jiu, apalagi kaisar saat itu, dimungkinkan untuk menaklukkan kuartet dan menaklukkan dunia dari 9 negara lainnya. Dia adalah seorang apoteker, dan sebuah pil bernilai 1000 emas. Ini lebih berguna daripada Jun Yunsue, seorang guru spiritual tingkat ketiga. Pikir Feng Tianqi, dan berjalan menuju Jun Jiu. "Jun Jiu, ketika kamu kembali, apakah kamu ingin memenuhi kontrak pernikahanmu dengan bengong?" Sudut mulutnya terangkat, dan senyumnya cerah dan lembut. Wajah tampannya bersinar cerah saat ini. Wajah Jun Yunsue pucat dan tidak berdarah, dan dia memelototi Feng Tianqi dan Jun Jiu dengan kebencian dan amarah. Sangguan Yirong juga menatap, jika dia tidak takut melepaskan tangannya dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dia mungkin akan mengutuk. Jun Xiongtian juga menjadi gelap. Leng Yuan turun dari atap, berhenti menonton pertunjukan,
dia harus mengawasi Jun Jiu. Jika tuannya kembali, muridnya, Xiao Jewer akan kabur bersama yang lain. Nasibnya, desis. Memikirkannya membuatku merasa ngeri, takut pada Ki-Aki Leng Yuan melirik seorang lelaki tua dan menyentuh dagunya. Orang tua ini sepertinya ada hubungannya dengan Nona Jun Jiu, jadi dia akan menghentikannya, kan? Yun Qiao ingin menghentikannya, tetapi Yun Chongjin menghentikannya. Selebihnya, mereka hanya menjadi pemakan melon dan dinding latar belakang. Alasan utamanya adalah terlalu banyak rangsangan hari ini, dan otak mereka tidak cukup. Mereka semua menunggu jawaban Jun Jiu. Jun Jiu memandang Feng Tianqi dengan kritis dengan dingin. Dia berkata, "Kamu tidak bisa, aku kembali untuk menceraikan pertunangan." "Aku tidak bisa." Feng Tianqi meninggikan suaranya. Itu adalah pria yang tidak bisa menerima orang lain mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Apalagi ketika mata orang yang makan melon jatuh pada posisi tertentu darinya, ada rasa dingin di antara kedua kakinya. "Ya, kamu tidak bisa. Yang satu jelek, dua bodoh dan tiga tidak berguna. Siapapun yang menikahimu menunjukkan cinta." Petik 2. Jun Jiu melirik kritis lagi, dan mundur 2 langkah. Dengan ekspresi acuh tak acuh, hanya rasa jijik yang tersisa. Masalah utamanya adalah kamu terlalu jelek dan memiliki mata yang panas. Pernikahan ini harus diakhiri. Bukankah itu Jun Yun Sue sangat mencintaimu? Aku berharap kamu pelacur dan anjing selamanya. Petik 2. Puff haha. Yun Qiao yang tidak bisa menahannya sebelumnya, tapi sekarang dia tertawa terbahak-bahak, tergantung di tubuh Yun Chongjin dan tidak bisa berdiri tegak. Yang lain tidak bisa menahan diri lagi, dan tiba-tiba seluruh lobi dipenuhi tawa. Lebih baik mengatakan bahwa Feng Tianqi tidak bisa melakukannya. Jika itu orang lain, dia akan sangat marah hingga dia akan membunuh seseorang, bukan? Faktanya, Feng Tianqi hampir tidak dapat menahan keinginan untuk menghunus pedangnya. Matanya merah karena marah, dan dia menunjuk ke arah Jun Jiu dengan gemetar. Mengancam dengan keras, "Jun Jiu, kamu pikir kamu siapa? Kontrak pernikahan ini diberikan oleh kakek kaisar. Apakah kamu ingin menyangkalnya?" Feng Tianqi benar-benar memegang Jun Jiu dengan erat. Sedikit mengernyit, mata Jun Jiu berkilat dengan niat membunuh. Dia memandang Feng Tianqi dengan dingin, "Apakah kamu tidak mau mengundurkan diri dari pertunangan? Aku ingin menikahimu, dan kamu adalah puteriku." Feng Tianqi berkata dengan berani. "Jun Jiu, benar saja, dia dibunuh dengan bersih, omong kosong apa?" Xiao Wu mendengar pikiran Jun Jiu dan mengangkat kaki kucingnya untuk setuju. "Sampah macam apa, beraninya kamu merindukan pemiliknya?" Tuannya tidak ingin menunjukkan cinta, matanya yang membara. Niat membunuh meningkat lapis demi lapis, dan suhu di lobi turun tajam. Tawa itu segera menghilang, dan semua orang bergidik. Wajah Feng Tianqi berubah, dia merasakan ancaman kematian. Jun Jiu sebenarnya ingin membunuhnya. Beraninya dia, tepat ketika Jun Jiu sangat ingin mencoba, dia membunuh Feng Tianqi sebelum berbicara. Sebuah suara menghentikannya. "Apakah kontrak pernikahan diperhitungkan atau tidak? Terserah Jun Jiu." Suara gemuruh itu turun dengan paksaan yang mencengangkan dan menakutkan. Semua orang terengah-engah, dan wajah mereka dengan cepat menjadi pucat. Jun Jiu dan Xiao Wu tidak merasakan apapun. Jun Jiu melihat Yun Chongjin dan Yun Qiao melihat ke belakang dengan kaget. Segera berbalik untuk melihat pria tua yang berpakaian sederhana dan biasa-biasa saja itu. Sekarang seperti harimau yang turun gunung, matanya tajam dan sombong. Tapi saat dia melihat Jun Jiu, dia sedikit melunak. "Lima kecil, meong, Tuan, bukankah ini orang tua yang berbicara denganmu di kedai teh?" "Ya." Jun Jiu mengangguk. Dia memperhatikan lelaki tua itu berjalan dari kerumunan, dan tebakan tertentu di hatinya dikonfirmasi. Jika saya menebak dengan benar, kontrak pernikahan yang buruk antara dia dan Feng Tianqi diberikan oleh lelaki tua ini. Tentu saja, mungkin lelaki tua itu tidak mengharapkan hal ini terjadi. Feng Tianqi sudah ketakutan. Dia dengan gemetar mengungkapkan identitas lelaki tua itu, kakek kaisar. Lelaki tua itu bersenandung. Feng Tianqi semakin gemetar. Bukan hanya dia, Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong juga gemetaran. Tidak seperti keterkejutan Feng Tianqi, mereka takut. Kakek kaisar yang dibicarakan Feng Tianqi adalah Feng Xiao, kaisar tertinggi yang mendirikan kerajaan Tianzong. Feng Xiao turun tahta ke kaisar saat ini 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kemana Yun Yu pergi,
dan saya jarang kembali ke kerajaan Tianzong. 13 tahun telah berlalu sejak terakhir kali aku kembali. Itu juga terakhir kali dia kembali untuk menunjukkan kontrak pernikahan antara Jun Jiu dan Feng Tianqi. Feng Xiao melirik kerumunan, tidak marah. Ketika dia marah, itu bahkan lebih terengah-engah, hanya menyisakan rasa takut dan panik. Ini terlalu kaisar, kuda emas dan besi menaklukkan negara Tianzong. Pada saat yang sama, dia juga seorang guru spiritual tingkat ke-7. Feng Xiao berkata, aku menikahkan Jun Jiu karena putra mahkota layak untuknya. Di masa depan, aku bisa memberinya posisi ratu. Tapi sekarang aku mengerti, putra mahkota ini tidak baik. Dia tidak layak untuk bayi kecil orang tua. Sejak Jun Jiu, jika kamu ingin membatalkan pertunangan, maka pernikahan akan batal. Kakek Huang, seru Feng Tianqi. Dia juga ingin menakut-nakuti keluarga kerajaan dan memenangkan Jun Jiu. Dengan kata-kata Feng Xiao, rencananya hancur. Ambisi sudah berakhir. Dia ingin menjelaskan, tetapi ditatap oleh Feng Xiao, dan Jun Jiu siap membunuhnya kapan saja. Feng Tianqi tutup mulut dengan menyesal. Feng Xiao memandangi keluarga Jun Xiongtian lagi. Keluarga Jun Anda benar-benar baik. Jika bukan karena permintaan Jun Mingye untuk lelaki tua itu di awal, keluarga Jun Anda tidak akan pernah menyerah jika lelaki tua itu tidak menghancurkannya hari ini. Tapi permohonan ini hanya untuk satu kali. Apakah akan ada waktu lain? Feng Jun Xiongtian, yang menatap Xiao, berkeringat deras, gemetar hingga muntah. Kemudian dia melanjutkan, dengar, Pak Tua, alangkah baiknya memiliki keluarga Yun di kerajaan Tianzong. Sedangkan, untuk keluarga Jun, sudah waktunya untuk membersihkannya. Petik 2. Jun Xiongtian menatap Feng Xiao dengan tak percaya. Tidak dapat berdiri tegak, dia merosot ke kursi. Dia tidak menyangka Feng Xiao akan benar-benar mengancam untuk menghancurkan keluarga Jun demi Jun Jiu. Itu hanya sampah. Hanya saja, Jun Xiong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa lupa bahwa Jun Jiu adalah putri orang itu? Kemudian Feng Xiao menyerahkannya kepada suami dan istri mereka. Feng Xiao sudah lama berkata bahwa dia ingin melindunginya, itulah mengapa dia menikahkannya. Jun Xiongtian langsung ketakutan. Jika Feng Xiao tahu apa yang telah dilakukan Jun Jiu selama bertahun-tahun ini, keluarga Jun mereka akan tamat. Menatap ketakutan, Jun Xiongtian melihat Feng Xiao berdiri di depan Jun Jiu. Tersenyum bahagia, oh, kamu Jun Jiu. Kakek Huang, aku sudah berjalan-jalan selama lebih dari 10 tahun, tapi aku tidak mengenalimu. Jangan marah, siapa yang menindasmu dan beritahu aku. Kakek Huang akan membantu kamu membalas dendam. Yirong juga lumpuh karena ketakutan. Bab 68, Jun Jiu tidak menggunakan kata-kata Feng Xiao untuk berurusan dengan Jun Fu dan Feng Tianqi. Mengapa Anda tidak menghancurkan keluarga Jun sekaligus? Mengesampingkan kejahatan yang diderita oleh pemilik aslinya, Jun Jiu hanya berbicara tentang apa yang terjadi padanya. Keluarganya dibunuh, dan Sangguan Yirong mengirim Jun Lei untuk membunuhnya, merusak reputasinya, dan memfitnahnya sebagai pencuri. Satu persatu, akan terlalu mudah bagi Sangguan untuk membiarkan mereka membalas dendam untuknya sekaligus, bukan? Jun Jiu menahan niat membunuhnya. Dia menyapu Sangguan untuk menampung mereka. Mereka ketakutan. Takut jika dia mengatakannya dengan lantang, Feng Xiao akan menghancurkan keluarga Jun karena marah. Sudut mulut terangkat sedikit, Jun Jiu tersenyum. Apakah mereka takut? Dia hanya tidak bergerak. Dia ingin pisau ini dikalungkan di leher mereka, sehingga mereka tidak bisa tidur atau makan di malam hari. Disengaja, melakukan apapun yang dia inginkan adalah Jun Jiu. Jun Jiu berkata, kamu tidak perlu membalas dendam. Urusanku sudah selesai, Tuan Muda Yun Kiao, ayo kembali. Kecuali kamu masih ingin terus menghadiri pesta ulang tahun. Senyum menggoda di matanya, apalagi jamuan ulang tahun, sangat sulit bagi Jun Xiongtian untuk berdiri dan tetap tersenyum. Perjamuan ulang tahun, dia tampak seperti sedang berduka. Tentu saja Yun Kiao tidak ingin tinggal, jadi dia langsung berkata, aku akan pergi kemanapun Nona Jun pergi. Ayo pergi, ayo kembali. Begitu Yun Chongjin berbicara, orang-orang yang makan melon berbondong-bondong. Kembalilah kepada Tuhan, tanpa kecuali, mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada Jun Xiongtian. Tak satu pun dari mereka yang bisa duduk untuk jamuan ulang tahun ini. Apakah Anda masih mempertahankan hubungan dengan keluarga Jun?
Apakah kamu tidak melihat kaisar tertinggi berdiri di sini? Sepertinya dia bisa merobohkan rumah Jun kapan saja. Dalam sekejap mata, hanya keluarga Jun Xiongtian dan Feng Tianqi yang tersisa di lobi. Saat ini, Feng Xiao belum pergi. Mereka hanya bisa menggigil. Feng Xiao menatap mereka, dan berkata, "Jika Jun Jiu tidak menyelesaikan akun denganmu, lelaki tua ini tidak akan menyebutkannya. Tapi lelaki tua ini membuat keluarga Junmu kehilangan pernikahan, jadi aku akan memberimu kompensasi sekarang." Feng Xiao dengan santai menggesek. Dua selanjutnya, hanya pria ini, apa Yun Sui, wanita tertua dari keluarga Jun, dan pangeran. Luangkan waktu dan menikahlah secepat mungkin. Tidak, Jun Yun Sui berteriak, aku tidak akan pernah menikah dengan pangeran. Feng Xiao mendengus dingin, tidak ada yang bisa menolak pernikahan yang ditawarkan oleh lelaki tua itu. Jika pangeran masih ingin menjadi pangeran, dia harus menikahinya. Petik 2, menindas Jun Jiu, padahal dia benar-benar tidak melihat apa-apa. Jun Jiu tidak ingin dia membalas dendam, dan dia tidak akan membiarkan pria yang patah hati ini dan keluarga Jun pergi. Bukankah itu lengket dan manis sebelumnya? Dia memenuhi mereka. Feng Xiao pergi setelah selesai berbicara. Dia masih ingin mengejar Jun Jiu. Jun Yun Sui dan Feng Tianqi tertinggal, saling menatap seperti musuh. Saya tidak sabar untuk makan satu sama lain hidup-hidup. Seorang pembenci Feng Tianqi meninggalkannya di depan semua orang dan ingin menikahi Jun Jiu. Seseorang membenci dirinya sendiri karena kegagalan ambisinya. Segera melihat Jun Yun Sui, dia kehilangan kesabaran. Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong tidak punya waktu untuk mengawasi mereka. Apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka sudah berakhir. Jika berita tentang kejadian hari ini menyebar, reputasi keluarga Jun yang berusia seabad akan hancur. Namun mereka tidak merenungkan kesalahan. Dia hanya membenci karena tidak bisa membunuh Jun Jiu, dan membenci mengapa kaisar tertinggi kembali begitu cepat. Ketika mata Sangguan Yirong tertuju pada Jun Haiti dan Jun Qianqian, dia sangat marah. Mengapa kedua sampah ini masih di sini? Seret mereka keluar dan bunuh mereka. Sampah tidak berguna, kamu layak mati. Jun Haiti diseret keluar, menunjuk ke Sangguan Yirong dan berteriak dengan marah. Setelah meninggalkan rumah Jun, semua orang melihat bahwa Jun Jiu masih bersemangat dan mengelilinginya. Manfaat adalah prioritas utama, orang bijak Jun Jiu hanya perlu menggunakan alkimia dengan satu tangan, yang cukup untuk membuat mereka semua melupakan pertumpahan darah dan perpisahan keluarga Jun Jiu. Bagaimanapun, itu adalah keluarga terpisah yang mencari kematian, sial. Akibatnya, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia melihat kaisar tertinggi Feng Xiao berjalan keluar dari Junfu. Sekelompok orang tersebar seperti burung dan binatang buas, berlari lebih cepat dari kelinci. Terlepas dari penampilan Feng Xiao yang berusia 40 atau 50 tahun, dia sebenarnya berusia 80-an. Itu semua tergantung pada tingkat budidaya yang tinggi, sehingga tidak terlihat tua. Reputasinya yang termasyhur dan terkenal selalu melegenda di kerajaan Tianzong. Bukankah keluarga Jun, salah satu dari 2 keluarga besar, takut akan serangannya? Siapa yang berani memprovokasi? Tunggu. Feng Xiao melangkah ke depan kereta keluarga Yun. Dia mendongak ke gerbong. Jun Jiu, Xiao Jiu, apakah kamu di sana? Kakek Huang ingin berbicara denganmu. Kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Yun Chongjin membuka tirai mobil dan dengan hormat memanggil, aku telah melihat kaisar tertinggi. Bukan kamu, Xiao, apakah Jiu di sana? Aku di sini. Jun Jiu memeluk Xiao Hu dengan satu tangan, dan meremas ruang di antara alisnya dengan tangan lainnya. Dia belum menemukan cara untuk menghadapi Feng Xiao. Dia dapat menerima musuh dari pemilik aslinya, seperti Sangguan, untuk mengakomodasi mereka. Kembali saja, setelah selesai, bunuh dengan bersih. Tapi Jun Jiu diganggu oleh orang yang baik hati kepada pemilik aslinya. Mereka baik kepada pemilik aslinya, bukan dia. Jun Jiu sedang memikirkan apakah akan memberitahu Feng Xiao secara langsung. Pemilik aslinya membawa anjing itu bersamanya, dan dia tidak membutuhkan perawatan dan perlindungannya. Meo, Guru, Nona Jun, Xiao Hu dan Yun Qiao memanggilnya. Jun Jiu menurunkan tangannya dan menatap mereka. Dia berkata, pulanglah sendiri. Ini berarti berbicara dengan Feng Xiao sendirian. Yun Qiao sedikit enggan, tapi masih mengangguk mengerti. Jangan lupa untuk menambahkan peringatan, Nona Jun,
hati-hati di jalan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepada kami. Petik 2. Kiao Kiao benar. Keluarga Yun sedang menunggu Nona Junjiu datang kapan saja. Yun Chongjin tersenyum pada Junjiu. Junjiu mengangguk ringan, menyatakan bahwa dia tahu. Dia keluar dari kereta dengan Xiao Hu di pelukannya. Setelah memerintahkan Biluo untuk kembali sendiri, dia memandang Feng Xiao. Mau bicara kemana? Xiao Jiu, di mana kamu tinggal? Feng Xiao menghadap Junjiu dengan senyum ramah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat kehati-hatian di matanya. Feng Xiao merasa bersalah karena mempercayakan Junjiu kepada Jun Xiongtian dan istrinya. Bahkan jika dia tidak punya pilihan lain saat itu. Bahkan jika dia ditipu oleh Jun Xiongtian dan istrinya. Feng Xiao juga tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas konsekuensi mempercayakan orang yang salah. Junjiu memandang Feng Xiao dengan acuh tak acuh, dia berbalik dan berkata, "Aku tahu sebuah restoran dengan lingkungan yang baik." Petik 2. Oke, restorannya juga bagus. Restoran itulah yang Biluo bawa Jun Waner terakhir kali. Penyembunyian di sini sangat bagus, dan makanan serta kuenya juga enak. Saat Junjiu menaiki tangga, dia melihat Leng Yuan dari sudut matanya. Leng Yuan sepertinya bertanya padanya, apakah kamu butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah Feng Xiao? Lagi pula, menurutnya Junjiu sakit kepala dan tidak menyukai keberadaan Feng Xiao. Junjiu menunduk, dan memberi isyarat diam-diam. Leng Yuan diam-diam kembali ke kegelapan. Setelah memasuki kamar pribadi dan menutup pintu, Junjiu langsung masuk sendirian. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Xiao Jiu, bisakah kamu memanggilku kakek Huang dulu? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku kakek. Aku tidak keberatan. Mulut Junjiu berkedut. Antara keduanya, apakah ada perbedaan? Xiao Hu melompat dari lengan Junjiu ke atas meja. Ia menjilat kaki kucing dan menjawab, Junjiu, guru itu berbeda. Kakek lebih dekat dari kakek Huang. Kakek Huang adalah kakek dari keluarga Feng, dan kakek adalah kakekmu. Junjiu langsung menolak. Dia memandang Feng Xiao, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bab 69. Kalimat ini langsung mengejutkan Feng Xiao. Dia memandang Junjiu dan membuka mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana berbicara. Junjiu yang menatapnya dan berkata, kamu bisa membicarakan orang tuaku. Orang tuamu? Oh, maksudmu putra ketiga dari keluarga Jun, kan? Jun Qingqiao. Dia sangat baik sebelumnya dia masih hidup. Dia lugas dan benar, sangat baik. Dia adalah pemuda yang sangat baik, tapi sayangnya dia meninggal terlalu cepat. Feng Xiao menghentikannya tiba-tiba, dan menatap Junjiu dengan nada meminta maaf. Dia seharusnya tidak menyebutkan kematian ayah Junjiu. Tapi fokus Junjiu bukan pada ini. Dia bersandar malas di kursi, meletakkan dagunya di punggung tangannya. Duduk bukanlah sikap duduk, tetapi merupakan sikap yang sangat nyaman. Junjiu merasa aneh, mengapa Feng Xiao harus banyak berpikir sebelum dia bisa mengungkapkan ayahnya. Ini seperti tiba-tiba memikirkan seseorang yang tidak penting. Anda harus mengingatnya dengan baik sebelum Anda dapat mengatakannya. Kecurigaan, keanehan tersembunyi jauh di mata. Junjiu memandang Feng Xiao dengan tenang, dan terus bertanya, di mana ibuku? Dia sangat cantik, lembut dan terus terang, cerdas dan licik. Dia memegang ayahmu dengan kuat, dan menaruh seluruh hatinya padanya. Xiao Jiu, kamu sangat mirip dengannya, sangat cantik dan pintar. Berbicara tentang ibu Junjiu, Feng Xiao tiba-tiba banyak bicara. Sedemikian rupa sehingga kekurangannya terungkap tanpa menyadarinya. Dia melanjutkan, dengan senyum di matanya. Ibumu, kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui. Aku ingin dia menjadi menantuku, tapi sayang dia jatuh cinta dengan ayahmu. Ayahmu juga baik, kamu bisa mengambil risiko hidup untuk kehidupan ibumu. Mereka kakek Huang sangat iri dengan cinta yang mendalam antara suami dan istri. Petik 2. Junjiu menatap Feng Xiao dan jatuh ke dalam kenangan. Kakinya tiba-tiba tenggelam, dan Xiao Wu melompat. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Feng Xiao, dan kemudian ke arahnya. Xiao Wu menekan bahu Junjiu dengan cakar depannya, dan berkata dengan suara rendah, Tuan punya masalah. Bukankah kamu mengatakan bahwa ayah pemilik asli tidak menikahi seorang istri? Kaki. Junjiu tersenyum dengan perut gelap. Feng Xiao menarik diri dari ingatan, tepat pada waktunya untuk melihat senyum Junjiu.
Dia mengklik dan membelai janggutnya yang seputih salju. Ada apa? Tuan ketiga dari keluarga Jun Qingqiao tidak punya istri. Jun Jiu menatap Feng Xiao sambil tersenyum. Melihat Feng Xiao membeku, dia masih membelai janggutnya dan bingung. Sepertinya dia tidak mengharapkannya sama sekali, dan dia menunjukkan kakinya begitu dia membuka mulutnya. Ini bukan kesalahan Feng Xiao. Di matanya, Jun Jiu seharusnya berusia 14 tahun. Seorang gadis kecil di usia ini masih merupakan anak yang murni dan lincah. Bahkan jika dia melihat sisi kejam dan perut hitam Jun Jiu di kediaman Jun, dia masih menganggap Jun Jiu sebagai seorang anak. Harus dilindungi dan dirawat olehnya. Posisinya salah, sehingga eksposur akan sangat cepat. Dalam tubuh ini adalah jiwa dewasa. Apalagi di usia kehidupan Jun Jiu sebelumnya, banyak orang yang takut sakit kepala. Dan reputasi tangan suci Jun Jiu telah menyebar. Melihat Feng Xiao tidak berbicara, Jun Jiu tersenyum acuh tak acuh. Dia berkata, ketika saya pergi ke rumah Jun, saya merasa aneh. Dalam ingatan saya, hampir tidak ada yang menyebut orang tua saya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka juga memarahi saya karena membunuh mereka. Xiao Jiu. Feng Xiao merasa sangat tertekan. Jun Jiu tidak berhenti, dia melanjutkan, dalam ingatanku, hanya aku tuan ketiga dari keluarga Jun, putri Jun Qingqiao. Tapi anehnya, aku lahir di bulan September. Tapi tuan ketiga dari keluarga Jun meninggal di Mei tahun pertama selisih 1 tahun 4 bulan. Bagaimana tuan ketiga Jun yang meninggal membiarkan seorang wanita hamil dan melahirkan saya di bulan Oktober? Feng Xiao tercengang. Ya, masalah yang sangat jelas, mengapa mereka tidak menemukannya? Yun Qiao berbicara tentang tuan ketiga dan kelima dari keluarga Jun, tetapi saya secara naluriah lebih memperhatikan tuan kelima Jun. Dan Anda baru saja mengatakan bahwa suami dan istri adalah tuan dan suami kelima, bukan? Saya tuan kelima Jun Mingye. Putri, ini bukan milik tuan ketiga Jun. Jun Jiu dengan santai mengungkapkan kebenaran yang dia dan keluarga Jun coba sembunyikan. Dan ini hanya Jun Jiu berdasarkan ingatan pemilik aslinya. Setelah pergi ke rumah Jun lagi, saya menemukan celahnya dengan mudah. Baru saja, dia sedang menggali lubang untuk Feng Xiao. Tai Sang Huang, yang terkenal di kerajaan Tianzong, melompat ke dalam lubang dalam keadaan linglung, dan tertangkap. Feng Xiao kembali sadar sekarang, tersentak dan menatap Jun Jiu dengan bingung. Xiao Jiu, kamu lebih licik dari orang tuamu. Heh gelombang terima kasih atas pujiannya. Jun Jiu bangkit dan memeluk Xiao Wu. Melihat Jun Jiu terlihat seperti akan pergi, Feng Xiao menjadi cemas. Tunggu, Xiao Jiu, tunggu dulu. Aku tidak tahu kenapa kalian menyembunyikannya dan memanggilku putri dari tuan ketiga Jun. Masalah di masa lalu tidak ada hubungannya denganku. Perpisahan Jun Jiu. Tunggu, Feng Xiao menghentikan Jun Jiu. Dia meletakkan tangannya di bahu Jun Jiu, tapi Jun Jiu bahkan tidak bisa bergerak. Setelah itu, Feng Xiao dengan hati-hati menekan punggungnya beberapa kali dan duduk kembali dengan lembut. Feng Xiao mengerutkan kening, dan menatapnya dengan serius. Xiao Jiu, kakek Huang yang tidak mempertimbangkan pikiranmu. Tidak masalah jika kamu membenci kakek Huang, tetapi kamu tidak dapat memperlakukan orang tuamu seperti ini. Mereka melakukannya untuk melindungimu. Itu sebabnya mereka melakukan ini. Perlindungan, tanda tanya. Xiao Hu mengeong dan pupil kucing melebar. Itu memandang Feng Xiao, dan kemudian pada Jun Jiu. Kesadaran Xiao Hu memberitahu Jun Jiu, Tuan. Sepertinya ini rahasia besar. Jun Jiu tidak menjawab, juga tidak bereaksi. Dia hanya menatap Feng Xiao dengan tenang. Feng Xiao menatapnya, dan menjelaskan sambil menghela nafas. Orang tuamu telah memprovokasi musuh yang mengerikan. Mereka takut setelah kematian, musuh akan mendatangimu untuk membalas dendam. Jadi percayakan kamu kepadaku, dan kemudian berpura-pura menjadi putri Jun Qingqiao, sehingga kamu dapat tumbuh dengan aman. Petik 2. Dan kakek Huang harus pergi karena keadaan darurat. Kalau tidak, kakek Huang pasti akan membawamu bersamanya dan merawatmu untuk tumbuh dewasa sendiri. Sialan Jun Xiongtian, mereka berbohong padaku. Mereka bersumpah akan membesarkanmu dengan baik, tapi pada akhirnya mereka bertindak sangat kejam. Maafkan kejahatan. Feng Xiao berhenti, lalu menambahkan. Kakek Huang juga berpikir, kamu lebih suka tumbuh di depan kerabatmu. Sekarang sepertinya kakek Huang melakukan kesalahan. Xiao Jiu, bisakah kamu meminta kakek Huang untuk menebusmu?
Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin kakek Huang lakukan. Xiao Hu melihatnya, melihat penampilan pria tua yang menyalahkan diri sendiri dan bersalah, dengan rambut putih, pinggangnya sedikit bengkok. Sesuatu membuat kucing merasa tidak enak, tapi itu tidak berbicara baik tentang Feng Xiao. Karena di matanya, Master adalah yang terpenting. Untuk mendengarkan keputusan tuannya, Jun Jiu akhirnya berbicara, dia tertawa kecil. Apakah ini permintaan terakhirmu? Seolah disambar petir, Feng Xiao mundur untuk menjauhkan diri, dia menatap dengan mata terbelalak, tampak seperti hantu. Feng Xiao tercengang, Xiao Jiu, apa yang kamu bicarakan? Awalnya kamu tidak membawaku pergi karena kamu diracun dan segera mati. Kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan hidupku. Jadi kamu menyerahkanku ke keluarga Jun. Sekarang kamu kembali tiba-tiba. Kamu sekarat, kamu ingin melihatku lagi. Tapi kamu tidak menyangka aku begitu tidak memuaskan. Jadi kamu harus menebusnya untukku. Jun Jiu pindah tubuhnya dan berubah menjadi posisi yang nyaman. Ini membuat Feng Xiao menatap lagi. Dia dengan jelas menekan Jun Jiu agar dia tidak bergerak. Jadi dia melepaskannya begitu cepat, mengutuk bibirnya. Jun Jiu menatapnya sambil tersenyum. Apakah aku benar? Bab 70. Penjahat. Feng Xiao sekarang hanya memiliki dua kata ini di dalam hatinya. Dari beberapa perkataannya, terlihat bahwa identitasnya adalah scam. Dia bukan putri dari tuan ketiga Jun, tapi putri dari tuan kelima Jun Mingye. Sekarang terlihat bahwa dia pergi karena keracunan, dan kembali karena hidupnya tidak lama lagi. Meskipun Jun Jiu tahu yang sebenarnya, itu bisa membuat Feng Xiao merasa tidak terlalu bersalah. Tetapi yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh Feng Xiao adalah, bagaimana Anda melihat kakek Huang diracun? Juga, Anda juga melihat bahwa hidup saya tidak lama lagi. Feng Xiao memeriksa dirinya sendiri berulang kali. Dari penampilan, aku tidak bisa melihatnya. Jun Jiu bercanda, dengan santai mengagumi keterkejutan dan kebingungan Feng Xiao. Baru kemudian dia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Saya seorang apoteker, saya melihatnya ketika Anda menyentuh bahu saya tadi. Petik 2. Tidak apa-apa, ini bukan hanya denyut nadi. Feng Xiao tidak hanya tidak menjawabnya keraguan, tetapi bahkan lebih terkejut. Jun Jiu tersenyum. Xiao Wu melihatnya, dan miau-miau berkata, Tuan itu baik atau buruk gelombang-gelombang Jun Jiu bisa tahu tanpa merasakan denyut nadinya. Dia berlatih Bing Xin Jue di kehidupan sebelumnya. Selain tubuhnya yang kuat, hal yang paling jelas dan kuat adalah kekuatan mentalnya. Dan ini mengikutinya melalui perjalanan waktu. Baru saja ketika Feng Xiao menahannya, seutas kesadaran spiritualnya mengikuti jari-jari Feng Xiao dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Setelah berbalik, saya mengetahui tentang kondisi fisik Feng Xiao. Dia diracuni. Itu masih diracuni oleh penuaan, yang telah ada di dalam tubuh setidaknya selama 10 tahun. Membalik ke depan, mudah untuk mengetahui alasan mengapa Feng Xiao harus meninggalkannya dan pergi sendirian. Juga ketika dia tahu bahwa hidup Feng Xiao tidak lama lagi, sikap Jun Jiu terhadapnya jauh lebih toleran. Namun, Xiao Wu berjongkok di atas meja kecil, sekilas melihat pikiran Jun Jiu. Yang lain tidak tahu, sudah sekitar Jun Jiu selama 10 tahun di kehidupan sebelumnya. Tuannya jelas memiliki tangan yang gatal, dan ingin menyelamatkan Feng Xiao. Jun Jiu memandang Feng Xiao sambil tersenyum, kamu bisa menjodohkanku jika kamu mau. Aku hanya ingin kamu berjanji satu hal padaku. Ada apa, Xiao Jiu? Katakan padaku. Kakek Huang akan memuaskanmu. Feng Xiao hampir tidak sabar. Jun Jiu mengaitkan jarinya ke arahnya, dan Feng Xiao segera berjalan mendekat. Kaisar tertinggi kerajaan Tianzong, yang membuat dunia ketakutan, sekarang sangat patuh di depan Jun Jiu. Saya khawatir orang luar akan melihatnya, dan mata mereka akan keluar. Biarkan Feng Xiao duduk, lalu ulurkan tangannya. Jun Jiu menyentuh denyut nadinya dengan ujung jarinya, dan dia berkata, biarkan aku menyembuhkanmu. Hanya saja dia melihat kata Mofu di pintu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sampai Jun Jiu memperkenalkan Leng Yuan padanya, ini adalah penjaga yang ditinggalkan oleh tuanku, bernama Leng Yuan. Rumah ini juga milik tuanku. Dia tidak ada di sini untuk saat ini. Oh, Feng Xiao mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia memandang Leng Yuan dan menarik napas dalam-dalam. Belum lagi aura dan penampilan Leng Yuan, jika ditarik keluar, Anda akan menjadi naga dan burung phoenix di antara manusia, tanda hubung lebih besar dari. Xiao Jiu,
Kamu, Feng Xiao membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Dia adalah racun yang mematikan. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia, tetapi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Bagaimana Jun Jiu bisa disembuhkan dengan baik? Tapi melihat Jun Jiu memperhatikan denyut nadinya dengan serius, Feng Xiao diam-diam menelan kata-kata itu kembali. Dia kembali untuk memberi kompensasi pada Jun Jiu. Selama Jun Jiu senang, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang semudah menyetujui Jun Jiu dan menganggukkan kepalanya. Jadi Feng Xiao mengangguk, "Oke. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya." Setelah Feng Xiao mendapati dirinya mengangguk, sikap Jun Jiu terhadapnya menjadi lebih baik. Tentu saja, bisa jadi Jun Jiu juga tertarik dengan racun Feng Xiao. Terlepas dari alasannya, Feng Xiao diundang untuk tinggal di rumah Jun Jiu. Nama halusnya adalah memperlakukannya dari jarak dekat. Naga Tengah dan Phoenix menjadi pengawal benar-benar tunduk. Dia baru saja menguji kekuatan Leng Yuan dan menemukan bahwa kedalamannya tidak berdasar. Kekuatannya jauh lebih kuat darinya, dan tidak mungkin untuk mendeteksi kedalamannya sama sekali. Saya pikir dia adalah ayah Ji Jun Jiu. Jun Mingye tidak ketinggalan. Pakar nomor 1 di kerajaan Tianzong bahkan tidak bisa melihat kekuatan Leng Yuan. Ini masih penjaga yang ditinggalkan oleh Tuan Jun Jiu. Seberapa kuat Tuan Xiao Jiu? Kemungkinan besar Xiao Jiu mempelajari keterampilan ini dari tuannya. Jun Jiu menatap Biluo lagi. "Ini pelayan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memesannya. Dia sangat setia, jadi jangan khawatir." Petik 2. Pil boneka mayat. Biluo adalah bonekanya untuk hidup dan mati. Dan itu disebut Xiao Wu, dan itu adalah lelaki kecilku yang paling penting. Selain aku, ini adalah yang terbesar kedua di sini. Ini sedikit pintar dan nakal, tetapi juga sangat melekat dan imut. Kadang-kadang akan mengirimkan pesan untukku. Jun Jiu memegang Xiao Wu di lengannya, nada dan sikapnya jelas berbeda. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Feng Xiao melirik Xiao Wu beberapa kali lebih serius. Dan Xiao Wu sudah sangat senang karena kata-kata Jun Jiu sehingga dia hampir melayang ke langit. Leng Yuan memperhatikan, sudut matanya bergetar. Dia hampir dibayangi oleh pengejaran Xiao Wu. Karena penting bagi Jun Jiu, dia tidak bisa melawan. Jika Anda tidak mampu memprovokasi, Anda hanya bisa bersembunyi. Jun Jiu akhirnya menatap Feng Xiao, dan memperkenalkan kepada Leng Yuan, "Ini adalah kaisar tertinggi kerajaan Tianzong, dia adalah pasienku." Feng Xiao menunggu hukuman dari kakek Huang, atau kakek. Kemudian kecewa. Feng Xiao menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jun Jiu pergi saat dia masih bayi. Kembali sekarang, ke Jun Jiu, itu hanya orang asing yang bertemu sekali. Setelah mengenal satu sama lain dengan baik, Jun Jiu pasti akan memanggilnya kakek. Feng Xiao mengambil ini sebagai tujuannya. Itu harus disadari sebelum kematian. Saat ini Feng Xiao tidak tahu. Tidak lama kemudian, cita-citanya tidak hanya tercapai, tetapi ia juga berhasil menyembuhkan racun tersebut dan hidup dalam waktu yang lama. Hari-hari di rumah Mo damai dan damai. Jun Jiu berlatih, membuat alkimia, dan mengobati penyakit Feng Xiao. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, pelihara kucing, goda kucing, dan saksikan Xiao Wu mengejar Leng Yuan ke seluruh halaman, jangan katakan betapa nyamannya dia. Di sisi lain rumah raja, hanya ada awan gelap dan kesuraman. Feng Xiao melakukan apa yang dia katakan. Kaisar tertinggi berbicara. Kaisar saat ini adalah putranya, beraninya dia tidak patuh. Segera memerintahkan Feng Tianqi dan Jun Yunsui untuk menikah. Feng Tianqi tidak mau, dan Jun Yunsui bahkan lebih tidak mau. Jun Yunsui kehilangan kesabarannya sekarang. Tidak mungkin bagiku untuk menikah dengan pangeran. Dia mempermalukanku di depan umum dan berubah pikiran untuk menikahi jalan kecil Jun Jiu. Bagaimana mungkin ayah dan ibu membiarkan putri kita menikah dengannya? Wasiat Kaisar. Tapi, Kaisar masih di kerajaan Tianzong. Begitu guru spiritual tingkat ke-7 marah, keluarga Jun kita akan menghilang dari kerajaan Tianzong. Sangguan Yirong membujuk Jun Yunsui tanpa daya. Jun Xiongtian memerintahkan dengan lebih tegas, "Demi keluarga Jun, kamu harus menikah." Petik 2. Tidak, Jun Yunsui berkata dengan marah. Apakah guru spiritual tingkat ke-7 sangat baik? Akademi Tianzong akan segera dimulai. Aku mendengar dari guru bahwa tahun ini akan ada 5 kasus datang ke akademi untuk memilih benih. Jika saya terpilih,
apakah saya tidak harus menikah dengan Feng Tianqi? Apa? Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong terkejut ketika mendengar ini. Jun Yunsui mengangguk, itu benar. Saya putri surga yang bangga di Tianzong Yuan, dan wakil presiden sangat menyukai saya. Jika saya direkomendasikan olehnya, saya akan masuk sekte kelima. Jika saya menjadi murid sekte kelima, Kaisar tidak akan bisa memaksaku untuk melakukannya. Haruskah aku menikah dengan Feng Tianqi? Jun Yunsui sangat membenci Feng Tianqi sekarang. Dia mempermalukannya, menghinanya. Dia semakin membenci Jun Jiu. Aku sangat membencimu sehingga aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian. Tapi yang penting sekarang adalah menyingkirkan pernikahan itu. Jun Xiongtian juga sangat gembira sepanjang hari. Suer, apakah kamu yakin akan dipilih oleh 5 sekte? Mencengkeram, apapun artinya, Anda harus memilikinya. Bersambung.